Memasuki tahun 2021, Indonesia dilanda berbagai bencana alam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat ada 185 bencana yang terjadi sejak 1 hingga 21 Januari 2021. Bencana hidrometeorologi masih mendominasi antara lain banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Sejumlah bencana itu turut mengakibatkan 91 jiwa meninggal dunia karena gempa bumi, 41 orang meninggal dunia karena tanah longsor, serta 34 orang meninggal dunia karena banjir. Kemudian sebanyak 8 orang dinyatakan hilang akibat banjir dan 3 orang dinyatakan hilang akibat gempa bumi. Sebelumnya, langkah pendampingan yang akan dilakukan DPR terkait persoalan kebencanaan di Indonesia salah satunya ialah mengutamakan peran mitigasi dan pencegahan guna mengurangi dampak bencana. Hal itu disampaikan Komisi 8 DPR RI saat meninjau lokasi bencana longsor. Menurut DPR, bencana yang terjadi seperti di Sumedang terjadi di daerah padat penduduk yang memiliki kemeringan tanah yang berisiko terjadi longsor. Oleh karena itu sangat penting analisis dampak bencana alam dalam tata ruang ataupun pembangunan. Pemirsa, ada 4 klaster jenis bencana yang terjadi di Indonesia. Pertama, klaster geologi dan vulkanologi. Kemudian ada klaster hidrometeorologi yang sifatnya kering dan hidrometeorologi yang sifatnya basah. Terakhir, klaster bencana non-alam. Hal-hal inilah yang membuat Indonesia masuk dalam daftar negara yang memiliki risiko kebencanaan tertinggi. Lalu seperti apa sebetulnya kebijakan dan strategi bahkan edukasi kebencanaan di Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, ada Pak Raditya Djati. Selamat siang Pak Radit. Selamat siang Mbak Patricia. Selamat siang para pemirsa. Baik Pak Radit, selain Anda, kita juga sudah terhubung dengan anggota DPR RI Komisi 8, ada Pak Maman Imadul Haq. Halo Pak Maman. Halo, selamat siang Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Radit dan juga Pak Maman, kita akan berbincang siang hari ini terkait dengan mungkin bagaimana mitigasi kemudian juga antisipasi dini bencana di Indonesia. Namun sebelum saya ke Pak Maman, saya ingin ke Pak Radit terlebih dahulu menanyakan mungkin sejauh ini Pak Radit bisa mungkin memberikan gambaran mitigasi bencana di Indonesia itu seperti apa sih sejauh ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Patricia. Jadi pertama kami mengucapkan selamat siang dan saya rasa ini kesempatan yang bagus sekali kita bisa memberikan informasi kepada publik dan saya rasa media adalah salah satu partner yang sangat baik untuk memberikan informasi dan edukasi serta literasi kebencanaan. Yang pertama terkait dengan mitigasi. Konsep mitigasi dan pencegahan sebenarnya sasarannya adalah bagaimana membangun resiliensi atau dalam bahasa Indonesianya berketahanan atau tangguh terhadap bencana itu sendiri. Kalau kita bicara tentang mitigasi, artinya adalah meminimalisasi dampak dari kejadian bencana. Sementara kalau kita bicara tentang bencana, sebetulnya adalah suatu fenomena alam atau kejadian alam yang memang memberikan dampak kepada korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, sampai kerusakan infrastruktur yang cukup penting. Artinya, kalau memang itu hanya letusan gunung biasa dan tidak menimbulkan suatu korban atau warga terdampak dan kerugian sosial ekonomi, berarti itu fenomenal atau kejadian alam biasa saja. Nah, kategorisasi menjadi bencana berarti harus upaya apa yang harus dilakukan untuk meminimalisasi dampak itu tersebut. Jadi mitigasi sendiri terpilah menjadi 2. Satu mitigasi struktural, yang kedua adalah mitigasi non struktural. Terkait dengan mitigasi struktural adalah mitigasi yang memang itu ada upaya melakukan struktur atau kekuatan atau bangunan, atau kita bicara misalnya untuk menahan suatu kekuatan terhadap gempa bumi, ya harus ada struktur yang kuat karena gempa bumi tidak mematikan, tapi yang mematikan adalah bila mana ada struktur yang roboh dan di situ menimpa ada korban jiwa. Nah, yang disebut dengan non struktural ada bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan termasuk edukasi kepada masyarakat, bagaimana masyarakat paham terhadap kesiapsiagaan, bagaimana mereka melakukan evakuasi secara mandiri dan seterusnya. Intinya semua itu terpilah. Dan yang disebut dengan pencegahan adalah bagaimana kebijakan atau instrumen kebijakan apa yang bisa dimanfaatkan untuk dari pemerintah daerah untuk membangun suatu kekuatan menuju resiliensi itu. Nah, kalau kita bicara tentang mitigasi saat ini memang sebetulnya Indonesia cukup, kalau kita dibicarakan tanah air, kita memang kaya akan terjadinya
potensi risiko. Kita bicara potensi risiko artinya itu bisa terjadi menyebabkan bencana karena ada pemicu kejadiannya. Contoh sekarang kalau yang disampaikan oleh BMKG sejak akhir tahun lalu sampai nanti kurang lebih Februari adalah fenomena La Nina, di mana itulah pemicu kejadian hidrometeorologi cuaca iklim yang bisa lebih tinggi intensitas hujannya dan menyebabkan beberapa hal terkait dengan banjir bandang, longsor, atau mungkin juga cuaca ekstrim dan termasuk juga kekuatan permukaan air laut menjadi lebih high tide dan abrasi dan seterusnya. Intinya itu yang harus kita waspadai saat ini. Dan kemudian satu lagi yang terkait dengan potensi risiko adalah masalah geologi yang tadi disebut Mbak. Terusnya adalah geologi dan kegempaan dan vulkanologi. Nah, kita ketahui bahwa sekarang Indonesia 127 gunung aktif di Indonesia. Ya. Dan sesarnya menurut Pusat Gempa Nasional sudah mencapai sampai 295 sesar. Artinya berarti memang seluruh Indonesia ini ada pergerakan. Selain itu lempeng tektonik yang ada memang itu menunjam ke Indonesia. Ya. Artinya memang pergerakan itulah yang membentuk kekuatan kita. Jadi mitigasi memang harus saat ini memang benar-benar harus dilaksanakan upaya untuk mengurangi risiko tersebut, Mbak Patricia. Oke, saya ke Pak Maman. Pak Maman tadi sudah dijabarkan panjang lebar oleh Pak Radit terkait dengan bagaimana kemudian upaya dari BNPB begitu terkait dengan mitigasi atau mungkin dari bisa dikatakan dari sisi pemerintah seperti itu, bagaimana mitigasi dan juga pencegahan antisipasi dini dari bencana. Kalau dari DPR sendiri melihat sebetulnya apakah yang sudah dijabarkan tadi oleh Pak Radit sebetulnya sudah cukupkah, Pak? Atau mungkin ada yang harus diperbarui kah? Atau mungkin harus ada yang ditambahkan? Atau seperti apa? Iya, saya rasa apa yang dijelaskan Pak Radit tadi udah jelas bahwa mitigasi bencana adalah upaya kita untuk mengurangi risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya tidak bisa menghindar bencana, tapi mengurangi risiko kebencanaan. Oleh sebab itu, kita melihat bahwa mitigasi bencana berkaitan dengan edukasi. Bagaimana masyarakat kita sadar bahwa kita ada di sebuah teritorial negara yang memang sangat rawan bencana. Baik itu Gunung Merapi atau pertemuan dua lempengan yang kita tahu sekali aja dia bertubrukan, maka terjadilah tsunami, gempa bumi. Seperti itu. Nah yang selanjutnya adalah bagaimana strategi kita menghadapi bencana ini. Maka ini kita membutuhkan sekali data yang sangat akurat termasuk hasil rekayasa. Misalnya saya sering mengatakan bahwa setiap bencana kita tidak hanya sekedar mempertontonkan sifat kemanusiaan kita dan bahkan di Indonesia itu istilah masyarakat ketika saya datang ke Cimanggung kok jadi wisata bencana. Orang berbondong-bondong lalu partai mengacung-acungkan bendera. Padahal yang lebih penting adalah bagaimana data dan hasil daripada analisa kejadian-kejadian itu menjadi pelajaran untuk yang lain. Nah, disinilah sebenarnya poin selanjutnya adalah tentang rekayasa bangunan. Makanya saya lihat BNPB melakukan kajian-kajian, misalnya soal di Cimanggung kemarin, Mbak, di mana saya ke sana. Kita lihat bagaimana mungkin Gunung Gelis itu dipapas, lalu dibikin perumahan itu menjadi beban, dan ketika hujan terjadilah longsor yang mengakibatkan 40 orang jiwa melayang. Ini tentu ada analisis AMDAL, bagaimana cara membuat saluran dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga kebijakan lingkungan dari kepala-kepala daerah termasuk tata kelola lahan. Kita tahu misalnya banjir di Kalimantan Selatan itu karena pertambangan liar lalu lahan dijadikan sebagai pertanian padahal dulu perhutanan. Itu yang mengakibatkan banjir begitu besar. Termasuk di dalamnya adalah kajian risiko. Karena kita tahu bahwa kajian risiko itu menjadi sangat penting. Jadi jangan sampai setiap ada bencana kita bersikap reaktif. Tidak proaktif. Kita bersikap hanya sekedar semacam dramatologi, tetapi kita tidak belajar untuk lalu mengantisipasi. Nah makanya Komisi 8 yang pertama sekarang sedang melakukan revisi Undang-Undang Bencana nomor 24 tahun 2007, dan kita lihat ada Perpres di sana nomor 17 2018 juga. Nah di sana kita memperkuat eksistensi institusi BNPB, sehingga BNPB nanti ke bawahnya ada BPBD, sehingga BPBD itu tidak mempunyai dua atasan. Sekarang kan yang satu secara struktural dia ke Kementerian Dalam Negeri, tetapi secara pelatihan dan sebagainya, penguatan kualitas ada di BNPB. Kenapa tidak langsung di BNPB saja? Semakin kuat BPBD-nya dengan profesionalisme yang diajarkan oleh
BNPB, itu semakin kita bisa melakukan mitigasi bencana lebih baik. Oke. Nah, begitu pula soal otoritas. Kita melihat bencana kita itu, kalau setiap bencana, bantuannya banyak, Mbak. Karena orang kita memang senang membantu. Tetapi saya sering membuat sebuah analogi menarik. Ibaratnya rumah kita kena bocor. Lalu kita ini berbondong-bondong menyiapkan ember-ember di bawah bocoran, tapi tidak pernah berupaya untuk menutup atap agar tidak terjadi kebocoran selanjutnya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah, lalu juga oleh masyarakat, sehingga kita tidak berduyun-duyun menyiapkan ember untuk air yang tumpah, tapi bagaimana caranya menutup atap, memperbaiki struktur bangunan agar tidak ada kebocoran lagi. Nah, yang terakhir, saya ingin mengatakan bahwa penguatan terhadap BNPB untuk bencana ini menjadi sangat penting, sehingga nanti dari termasuk bagaimana menentukan status bencana itu betul-betul bisa terkoordinir dengan baik, di mana TNI dan Polri dilibatkan secara cepat sehingga betul-betul bencana kurang risikonya. Itulah mitigasi bencana, Mbak. Oke, Pak Maman mungkin bisa di-list atau didaftarkan seperti itu ya kepada masyarakat sekarang mungkin dalam bahasa yang sederhana. Sebetulnya apa yang menjadi poin penting yang akan direvisi di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang BNPB atau struktural atau mungkin seperti apa yang harus diperhatikan nantinya? Ya, yang pertama dalam revisi undang-undang ini kita akan menguatkan kembali definisi tentang bencana dalam pembagian bencana itu sendiri, sehingga dengan penguatan definisi inilah bencana seperti COVID-19 ini bisa masuk di dalamnya, dan ini penting bagi kita karena ada bencana alam, bencana non alam, bencana sosial itu harus betul-betul masuk dalam undang-undang ini. Yang kedua adalah soal otoritas. Bagaimana kita ingin koordinasi dan komunikasi antar stakeholder dalam penanganan bencana ini betul-betul berjalan sesuai dengan yang dibutuhkan. Kita sering melihat banyak kendala, bagaimana misalnya hari ini masyarakat protes ketika mereka harus meminta bantuan, tapi harus ada KTP, harus ada surat dan lain sebagainya. Padahal yang namanya korban bencana itu kan rasionalnya tidak sama dengan kita yang normal. Mereka kehilangan segalanya. Seperti itu. Nah, itu sedang akan diakomodir dalam revisi undang-undang. Termasuk yang saya katakan tadi, dalam revisi undang-undang ini pun, di samping koordinasi adalah anggaran. Anggaran ini menjadi sangat penting. Karena negara ini, seperti yang katakan Pak Radit, adalah negara yang memang rawan bencana. Kita nomor 3 di Asia. Sehingga mau tidak mau, harus ada dana yang disiapkan. Sehingga ketika terjadi misalnya di dapil saya di Majalengka, yang namanya pergeseran tanah, udah 2 tahun orang yang kena akibat dari pergeseran tanah ini, itu mereka tidak bisa kemana-mana, rumahnya seadanya karena memang sudah hancur. Dan itu salah satu kendalanya karena tidak ada saving dana yang baik dari Pemda provinsi termasuk Pemda kabupaten. Nah, kalau kita mengandalkan terus dari pusat, kita tahu hari ini belum kejadian Cimanggung beres, ada Sulbar, belum Sulbar udah ada Kalsel, belum Kalsel sudah ada lagi mana-mana dan lain sebagainya. Maka harus diberdayakan pemerintah daerah lewat BPBD itu untuk lalu menyiapkan dana taktis sehingga penanganan bencana ini bisa cepat tertanggulangi. Oke, berarti terkait dengan anggaran, kemudian juga penguatan definisi bencana dan juga ada beberapa poin penting yang juga nanti akan menjadi pembahasan atau revisi mungkin ya oleh DPR RI terkait dengan kebencanaan atau penanggulangan bencana. Pak Radit dan juga Pak Maman, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Line Talk, kami segera kembali.